Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis merupakan parasit protozoa Plagelta yang termasuk dalam filum Sarcomastigophora, subfilum Mastigophora, kelas Zomastigophora, ordo Trichomonadida. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita simak video studi kasus berikut ini. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan parasit Trichomonas vaginalis. Parasit ini berukuran sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Parasit ini menular saat melakukan seksual serta dapat diderita oleh wanita maupun pria. Terdapat beberapa faktor yang dapat beresiko terinfeksi oleh Trichomonas vaginalis, seperti memiliki lebih dari satu pasangan, melakukan hubungan seksual dengan penderita trichomoniasis, serta tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Faktor lainnya yang secara tidak langsung juga mempengaruhi trichomoniasis adalah riwayat penyakit seksual dan menggunakan obat-obatan melalui jarum suntik. Menurut data epidemiologi dari WHO, terdapat 110,4 juta kasus trichomoniasis di dunia dengan tingkat prevalensi 5,4% pada wanita dan 0,6% pada laki-laki. Secara data global, pada tahun 2016 didapatkan tingkat insidensi wanita yang terkena trichomoniasis sebanyak 40 dari 1000 wanita. Di Indonesia sendiri, trichomoniasis merupakan PMS atau penyakit menular seksual yang memiliki jumlah kasus cukup banyak setelah gonore dan kandidiasis. Penyakit menular seksual secara umum memiliki risiko paling tinggi pada pekerja seks komersial pada wanita, yaitu sebanyak 80-90% dari kasus PMS. Tanda dan gejala yang dialami pada wanita yang menderita trichomoniasis yaitu rasa gatal, panas, nyeri, dan kemerahan pada daerah kewanitaan, rasa tidak nyaman saat buang air kecil, serta terdapat cairan vagina berwarna kekuningan atau kehijauan disertai dengan bau amis. Sedangkan pada pria, tanda dan gejala yang dapat dirasakan seperti rasa gatal pada penis, sensasi panas saat buang air kecil atau ejakulasi, dan terdapat nanah yang keluar dari penis. Perjalanan penyakit ini dimulai dari parasit Trichomoniasis vaginalis yang memperbanyak diri. Derajat keasaman vagina akan meningkat selama infeksi, sehingga parasit semakin nyaman dengan lingkungan ini. Selanjutnya, parasit ini mengaktifkan sel imun dalam tubuh kita, sehingga sel imun akan memulai mekanisme pertahanan tubuh.
Proses ini berlangsung selama 4 hingga 28 hari dan berakhir dengan timbulnya gejala. Morfologi Trichomonas vaginalis hanya memiliki bentuk tropozoid berukuran antara 15 sampai 20 kali 10 mikron. Tidak berwarna dan bentuknya kuboid. Sitoplasmanya bergranula, terletak di sekitar kusta dan exostel atau kapak. Membran bergelombang, berakhir pada pertengahan tubuh flagela bebas. Sitostoma tidak nyata dan hanya mempunyai nukleus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi normal, pH vagina berada di kisaran 3,8 dan 4,4 yang disebabkan oleh adanya asam laktat yang dihasilkan oleh Lactobacillus dordaelei. Lactobacillus ini dalam hidupnya menggunakan suplai glikogen yang terdapat pada sel-sel vagina. Jadi, dalam pemeriksaan sitologi, vagina normal tidak terdapat bakteri atau mikroorganisme lain, kecuali Lactobacillus dordaelei. Diagnosis terhadap Trichomonas vaginalis didasarkan pada keluhan, keputihan, rasa panas, dan gatal pada vulva atau vagina, dan adanya sekret encer, berbusa, berbau tidak sedap, dan berwarna kekuning-kuningan, serta adanya luka atau lesi, bekas garukan karena gatal dan kemerahan atau hiperemia pada vagina. Diagnosis laboratorium dibuat dengan menemukan parasit Trichomonas vaginalis di bahan sekret vagina, sekret uretra, sekret prostat, dan urin. Diagnosis ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mikroskopis, kultur, dan PCR. Bagaimana mencegah trichomoniasis? Menjaga kebersihan organ seksual. Penderita dan pasangan diobati dengan tuntas. Menjaga kebersihan alat mandi dan toilet. Gunakan kondom saat berhubungan intim. Tidak berbagi alat bantu seks, dicuci setelah digunakan. Segera hubungi dokter jika terjadi gejala. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.